subscribe, dibagiin terus sama tetangga semua biar tahu nih ada podcastnya Tante Besti yang luar binasa. Hari ini temanya The Power of Emak-emak. Karena kita kedatangan emak-emak dari Tajur ya. Kalau aku lihat tuh sosoknya heboh Bapak Ibu ya. Karena kita sama-sama orang Betawi nih katanya. Kita masih saudaraan sama Sidul. Saya panggilkan langsung dari perumahan kami yang ada di Tajur. Jadi alhamdulillah kami kedatangan tamu yang luar biasa. Ini contoh dicatat ya. The Power of Emak-emak. Jadi kita mau ngomongin gimana sih emak-emak nih. Katanya kan ada partai emak-emak. Kita juga punya nih di Kopperunnas Sri Kandinya Kopperunnas. Hari ini kita akan sapa beliau langsung ya. Jangan lupa ya, bunyiin tuh loncengnya. Oke, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kenal dengan Tante Besti. Ya, salam kenal. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Jamilah nih, ini kan banyak pemirsa yang belum tahu nih ya, siapa sih Bu Jamilah ini, atau backgroundnya apa, atau suami kerjanya di mana, anak berapa. Nah, kira-kira boleh nggak Bu perkenalkan diri ke audiens kita di sini? Silakan Bu. Ya, aku Jamilah. Suami kerja di Kelurahan Bidara Cina. Anaknya banyak Bu. Bu banyak deh Bu, usah disebutin malu. Lima. Ya, anak 5. Allah, rajin banget Ibu bikin anak. Itu anak 5, terus tinggalnya di mana Bu? Anak 5 yang 2 udah nikah. Oh, udah punya cucu? Udah. Ya Allah, masih kayak 17. Enggak, masih muda guys, beneran. Itu bisa cantik begini terus gimana sih Bu? Nggak tahu deh. Iya, itu selama Ibu ini ngontrak udah berapa tahun? Ngontrak udah berapa tahun ya? Ya pas rumah tangga sama suami ini aja. Kan orang Jakarta banyak warisannya Bu. Nggak mau numpang sama orang tua. Keren. Ya, jadi ada 10 tahun kan lebih? Kalau yang ini suami baru. Ya aja dapat berondong. Kayaknya mesti belajar nih janda udah jomblo. Iya. Terus gimana? Iya, kalau sama ini kan udah 13 tahun gitu. Anaknya berapa kalau dari yang? 1. Oh, 1. Berarti yang sebelumnya 4. 4. Terus berarti sama suami yang ini kontrak? Iya, ngontrak. Karena Ibu tadi nggak mau di tempat keluarga? Nggak mau. Maaf ya Bu, kalau orang Betawi itu suka rebutan warisan, benar nggak sih Bu? Katanya. Pakai si pitung. Iya, katanya Masya sih. Allah. Terus Ibu memutuskan akhirnya kapan nih Ibu ketemu sama Kopperunnas itu? Lagi itu pas 2019 aku ditawarin sama kawan sih ya. Sama kawan mau apa? Mau ngambil rumah nggak katanya gitu. Terus? Nggak pakai DP, nggak pakai apa katanya gitu. Syaratnya KTP sama napas. Terus. KTP doang katanya. Ya udah aku ikutin kan. Semuanya aku ikutin. Ya berjalan ya. Alhamdulillah sih sekarang udah nempatin. Oh, Masya Allah. Berapa tahun tuh Bu Ibu waktu dari gabung sampai Ibu dapat kunci rumah? Ya bangsa 5 tahunan ya. 5 tahunan? Nah. Terus dalam perjalanannya itu, berarti kan Ibu bayar kontrakan? Iya, bayar kontrakan, bayar rumah. langsung. Itu kok Ibu mampu? Karena yang lain nih Bu, nih teman-teman nih banyak yang bilang kagak bisa dong bayar kontrakan juga, bayar rumah juga, gimana ceritanya? Ya gitu. bismillah aja kita mah kalau untuk semuanya tuh, kalau kita mau menuju ya pengen meraih keinginan kita lah ya. Ya insya Allah kan kita bisa akhirnya. Emang Ibu sebelumnya belum pernah coba-coba di tempat lain atau ngajuin, atau ada apa sih pengalaman ditipu atau Oh, apa? nggak pernah. Terus kenapa sama Kopperunnas kok Ibu nggak takut ditipu atau gimana? Karena kan banyak yang bilang Kopperunnas itu penipuan Bu. Awalnya banyak yang ngomong kayak gitu, banyak yang ngomong. Sampai kita pernah kita marah-marah juga lagi tuh di sini. Kenapa? Masya Allah. Guys. Ya udah gitu sekarang ya alhamdulillah udah, kata si itu juga, kata orang kantor sini, ya udah katanya sabar aja. Ya kita sabar. Ya sabar ya alhamdulillah kan akhirnya kita dapat juga yang kita inginkan kan. Terima kunci. Ya sekarang alhamdulillah kita udah nempatin. Jadi Ibu juga sempat marah-marah juga? Marah juga lagi itu. Terus siapa yang ngeredamin tuh marah-marah itu? Biasa orang Betawi gitu guys. Katanya jangan Bu, katanya jangan marah-marah di sini, katanya gini katanya.
ah gue gedek, gue bilang gitu, gue dibohongin, gue bilang gitu kan. Awalnya tuh gue gedek banget deh, gue bilang gitu. Sabar aja Bu, kita sabar ya, sabar ya, alhamdulillah deh udah. Kata suami, ya udah biarin aja, katanya liatin aja Bun, katanya kita sampai kapan sih, katanya gitu. Kalau enggak juga ya terserah Bunda deh, katanya gitu ngomongnya. Bahaya nih, kita mau digolok. Tapi alhamdulillah kita ya dapat amanah. Yang bikin ibu akhirnya sabar apa? Apa karena ibu lihat perumahannya udah ada yang nerima, atau kan pasti yang negatifin ibu juga banyak. Banyak. Kenapa itu lebih kuat positifnya daripada negatifnya? Ya aku pikir gini sih, bodo amat lah, aku pikir gitu. Bodo amat lo mau ngomong apa kek, mau ngomong apa, masa iya tuh dia mau ngadalin orang mulu, kita bilang gitu. Nggak mungkin itu orang dibohongin, kita ngomong ke orang itu ya. Bodo amat kita bilang gitu kan. Ya pokoknya intinya gue ya pengen memiliki rumah sendiri, aku bilang gitu. Terus pas ibu dapat kunci rumah nih, gimana tanggapan teman-teman, saudara atau orang-orang yang negatif sama ibu, ngomong apa itu mereka? Pada diem aja udah. Nggak ada. Terus bilang gini kan, nih gue udah dapat kunci. Dia gak ngomong, suami gak ngomong ke temannya, kan temannya ngambil juga. Cuma teman dibatalin sama dia. Sampai sekarang udah rumah belum? Nggak, belum. Kasihan ibu ya. Kan dibatalin juga, ditajur dia ngambilnya juga. Terus bilang, gue udah dapat katanya gitu kan, udah dapat ituan apa nih kunci katanya gitu. Lu sih nggak sabaran katanya. Kan bilang gitu kata suami. Ah lu katanya, kita gak dibohongin, kita bilang. Lu nggak usah dengerin omongan setan, kita bilang gitu. Biarin aja, terserah dia. Gue penting gue punya rumah, kita bilang. Gue punya anak, gue bilang gitu. Kita gituin sama suami. Masya Allah. Ya, jadi sekarang teman-temannya masih nggak ada. Ketemu ibu gimana, malu kan kadang-kadang nunduk tuh. Ya, tapi sebenarnya ibu kasihan nggak sih ibu sama mereka yang nggak sabar ya, nah, iya. atau konsumen lain ya. Mereka tuh sampai sekarang saya jamin Bu, mereka juga susah masuk bank. Karena kan di sini kan memang orang-orang Ibu kenapa suami nggak mau ngambil di bank atau KPR atau yang lain? Bisa sih, becekin kita bagus gitu kan. Tapi kenapa kok? Nggak tahu, makanya kan kita bilang gitu. Makanya kan aku bilang gini, ya udah bertahanin aja, aku bilang gitu kan, bertahanin aja, aku bilang. Masa ya sampai kapan, kita bilang gitu. Pas kita kan sering survei juga ke sana. Oh iya. Survei. Emang di Tajur gimana sih Bu, cerita dong nih, jadi kepo ya. Di Tajur. Kayaknya enak ya, gue pengen gue di sana, cuman malu sama ibu. Di Tajur tuh hawanya gimana? Enak kalau misalnya kadang-kadang kalau udah sore tuh rada adem gitu. Terus airnya pun dingin gitu kan, gitu kan. Pegunungan ya? Iya, itu masih ada ya. Udah enak deh pokoknya hawanya enak deh. Dari Jakarta juga nggak terlalu jauh ya Bu ya? Enggak. Itu cuman 1 jam kurang kalau kita iniin. Masya Allah. Tuh, kalau naik motor juga cepet ya? Itu kita naik motor. Keren. Jadi sama suami bolak-balik juga? Bolak-balik. Ya Allah, jadi anak 2 udah nikah, yang ikut ibu 3 berarti? Iya. Tadinya kalau dikontrakan berapa Bu ngontraknya sebulan? Ngontrak kita setahun. Setahun tuh 20 lebih. Masya Allah. Terus udah ngontrak setahun 20 lebih, tiap bulan bayar angsuran berapa? 1 juta? Angsuran 1 juta. Itu harga rumahnya berapa dulu? 191. Ya Allah, murah banget guys. Sekarang tau nggak teman-teman, udah 350. Untung dong. Untung. Banyak nih. Ini bener-bener the power of emak-emak nih. Terus Bu, ibu suka nggak sih ngajak teman-teman yang lain atau emak-emak yang lain atau tetangga? Biasanya kan kalau orang Jakarta nih Bu ya, biasanya kan kiri kanan tetangga masih banyak yang ngontrak. Itu pernah diketokin nggak rumahnya? Lu sampai kapan ngontrak Bu? Udah dibilang, itu kan ada yang suka ya Julit. Kita bilang gitu bukan. Alah lu ngapain, kata jauh-jauh banget katanya gitu. Di sini aja ngapain? Yang penting kan gue biar jauh, gue rumah sendiri adem, jauh dari polusi, kita bilang gitu. Enak kan itu aja, kita bilang gitu. Kalau mereka bayarnya di rumah kontrakan dulu, ya kan? Tapi kalau enggak nanti Pak Haji Jiung kagak bakalan kaya. Pak Haji yang punya kontrakan ribet gitu ya. Terus Bu, anak-anak setelah Ibu ngambil rumah di Tajur, apa kata mereka? Ya, alhamdulillah emang udah punya rumah katanya gitu kan. Biar masih ngangsur juga katanya dia gitu kan. Tapi udah milik kita katanya gitu kan, punya rumah sendiri. Kenapa aku bilang gini? Pokoknya hari tua mama maunya di sono. Terus nggak mau kemana-mana. Ya bang gitu sama anak-anak. Ibu rumahnya di blok apa Bu? Blok D. Teman-teman Ibu pada Blok D. Blok D nomor 32. Di Tajur, Jalan Lewi Bilik ya? Iya, betul. Bilik. Bu, suka ada saudara nggak yang mampir ke sana atau suka teman-teman? Kawan. Kawan? Apa kata mereka Bu?
enak lo ya udah punya rumah katanya gitu. Dia bilang, ya udah lu ngambil sini. Kata bilang gitu. Kalau suka ada operan gitu kan suka ada operan tuh. Tuh ada operan tuh lo iniin aja tuh langsung cashin. Kita bilang gitu. Lu tinggal ngangsur. Iya. Terus boleh sih mau nanti katanya gitu dia bilang. Nah Bu, Ibu kan sekarang udah berapa tahun ya katanya? Setahun ya? Setahun ada. Itu tetangga-tetangganya gimana? Enak banget. Enak. Enaknya gimana? Pinjam-pinjaman cabai? Ada masalah? Nggak ada. Gimana enaknya? Ya sekarang kita kan ngadain pengajian. Terus ya warganya tuh enak semua pokoknya kita. Berbaur di situ kan, berbaur bener-bener ini. Kayak persaudaraannya tuh bagus gitu kalau di situ. Beneran. Ibu bahagia ya tinggal. Bahagia. Nyesel nggak sih Bu? Apa sih kenapa nggak dari dulu gitu? Kalau misalnya dari dulu ada mah udah dari dulu itu. Iya, Masya Allah. Bu, kalau di Tajur itu kegiatannya pasti untuk hari-harinya, terutama para warga ya. Suka ada gotong royong. Ada. Terus kegiatan-kegiatan keagamaan. Kayak iya, ngaji. Kurban ya. Iya, kurban. Terus yang kedua, Bu, di sana Bang Semok berarti nggak lewat ya? Belum lewat, belum ada. Bu, apa sih bedanya kehidupan Ibu waktu pas Ibu ngontrak dengan sekarang ini di Tajur udah punya rumah? Dulu waktu kontrak berapa kamar tuh? Kontrak banyak sih kamarnya. Oh banyak? Ada 4. Ada 4 kamar. Oh ya, karena lumayan ya 20 jutaan ya. 24. Tapi kan waktu ngontrak dulu bisa nggak sih dibentuk-bentuk? Nggak bisa ya? Enggak. Udah direnovasi nggak sekarang rumahnya? Yang belakang belum, udah cuma dicor aja baru, depan cor, belakang cor, belum direnov belum. Belum direnov ya. Tapi teman-teman yang lain udah pada ngerenov? Sebagian. Berarti di mana ya ada perumahan langsung renov ya? Biasanya kalau Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada angsuran yang gratis sama bayar, Ibu pilih yang mana? Kalau gue lihat mukanya doyan duit. Angsur apa? Kalau ada nih, Ibu bayar angsuran selama 15 tahun, ada pilihannya bisa nyicil gratis sama yang bayar terus sampai 15 tahun, Ibu pilih yang mana? Yang gratis kali ya? Ih, kenapa Ibu sekarang sedih banget? Mukanya doyan duit, guys. Kamu tuh kalau udah ngeker orang ya. Mungkin Ibu belum kerasa kali dapat 20 juta. Karena gini Bu, Ibu udah tahu kan Bu Vidi? Gratis ngangsurnya. Dia tuh jadi sultan Bu, dia tuh hampir dapat uang hampir 1 M. Karena ada yang jualin ya? Kenapa Ibu nggak ikutin? Maksudnya kan sekarang Ibu udah pede, kalau anak mau bodo amat lah, beli kan? Ini orang-orang nih Bu, terutama yang ngontrak di deket perumahan Ibu yang kemarin Ibu ngontrak deh, kan masih banyak Bu. Kenapa Ibu nggak kasih tahu? Nah, semoga pulang dari sini nih, ketemu sama Tante Besti nih ya kan, Ibu jadi makin wah the power of mama ya kan. Jadi Ibu niatnya gini aja Bu, gue ngasih tahu jalan. Ibarat nih Ibu kalau ada orang nanya jalan, jalan menuju surga ke sono. Lu mau ambil syukur, nggak mau ambil bukan urusan gua. Kenapa Ibu nggak kayak gitu sekarang? Nah, baru kepikiran kan? Jadi ini di porok emak-emak nih teman-teman. Ya kan Bu ya? Bener nggak? Jadi saya kepingin Ibu pulang dari sini nih Bu nih. Kalau bisa Bu, jangan tidur lagi Bu. Videoin. Di sini nggak ada Bang Semok. Iya, maksudnya kita mau ngeliatin sama mereka kehidupan kita tuh alhamdulillah lebih baik gitu daripada kemarin gitu. Bisa nggak Bu jadi influencernya Tante Besti ini? Insya Allah. Buat nunjukin bahwa emak-emak gue ibu rumah tangga aja, gue bisa kok. Ngapain nanti nggak bisa? Nah, nih Bu, salah satu karakternya orang Betawi. Tadi tuh Bu, ini tuh Bu, kalau ada yang gratis, ngapain yang bayar? Ibu dengar soalnya bingung apa sih maksudnya? Itu tadi Bu, jualin rumahnya ya, karena di Kopurnas doang developer yang ngasih ngasih peluang sama konsumennya. Ibu, saya mau pamit undur diri. Saya dengan Tante Besti dengan Ibu Jamila ya mengucapkan terima kasih buat konsumen yang sudah percaya sama Kopurnas dan yang mau ngambil keputusan. Merdeka dari riba. Merdeka.